وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memperkenankan kita untuk kita kembali berkumpul dan bertatap muka di dalam majlis yang mulia ini, majlis al-ilm, yang mana pada kajian sesi yang kedua ini saya akan melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab At-Tauhid, dan kita berada di awal bab tentang man sabbad dahra faqad adzallah. Ini bab kita, yaitu bab barang siapa yang mencela zaman, maka berarti dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencela zaman, maka berarti dia telah menyakiti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sab atau celaan disebut juga dengan asyatam, at-taqbih, wadzam, yaitu menisbatkan kejelekan atau cacian dan yang semisalnya. Ini disebut dengan as-sab. Dan zaman itu waktu. Barang siapa yang mencela zaman, yaitu mencela waktu. Nah, dan mencela zaman ini, ikhwah, hadirin sekalian muliakan Allah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia ada 3 macam. Dia ada 3 macam. Yang pertama, seperti misalnya seseorang menisbatkan al-aib, menisbatkan aib kepada zaman, tapi min babil khabar, tapi sebatas dalam rangka memberi info, dalam rangka mengabarkan. Maka hal yang demikian ini hukumnya boleh dan tidak terhitung sab, tidak terhitung celaan. Seperti seorang yang mengatakan, capek ya hari ini panas banget, atau capek ya hari ini hujan terus, capek ya hari ini misalnya ya nggak terang-terang, ya banjir di mana-mana. Ini bukan termasuk sab, celaan yang terlarang, meskipun dia menisbatkan kejelekan kepada zaman. Meskipun dia menisbatkan kejelekan kepada zaman, dan ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena min babil khabar, sebatas info, sebatas informasi. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu seseorang yang mencela zaman atau menisbatkan aib, menisbatkan kejelekan, keburukan kepada zaman dengan asumsi bahwa zaman itulah al-fa'il. Zaman itulah faktor utama. Zaman itulah al-fa'il atau faktor utama. Nah, seperti orang yang mencela zaman dengan keyakinan bahwa zamanlah yang mengadakan apakah itu kebaikan atau ya membalik kebaikan kepada keburukan. Kemudian tatkala terjadi suatu keburukan atau kejelekan, lalu dia caci, lalu dia caci, lalu dia cela. Maka hal yang demikian ini hukumnya syirkun akbar, hukumnya adalah syirik besar. Kenapa? Karena dengan dia caci zaman dengan asumsi tadi bahwa zamanlah sebagai faktor utama, faktor penentu utama, seolah-olah dia meyakini bahwa ada pencipta lain selain Allah Jalla wa'ala. Seolah-olah dia meyakini ada pencipta lain selain Allah. Yaitu seperti orang yang menisbatkan kejadian-kejadian yang tidak dia sukai kepada zaman. Kemudian dia cela zaman sebagai penentu. Zaman di sini sebagai faktor utama. Maka celaan dia kepada zaman ini dibangun di atas akidah tadi. Ya, dibangun di atas keyakinan tadi. Maka orang ini seolah-olah dia telah menetapkan
menetapkan ada pencipta lain selain Allah. Dia menetapkan ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang meyakini ada pencipta lain selain Allah Tabaraka wa taala, dia kalau muslim batal Islamnya. Naam, dan laisa bi muslim. Tentunya dia bukan orang al-Islam. Ini bentuk celaan kepada zaman yang kedua. Nah, bentuk yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak seperti yang kedua. Dia celah zaman, akan tapi dia tidak meyakini bahwa zaman ini sebagai faktor penentu. Bukan zamanlah yang menciptakan kejelekan, bukan pula zaman yang menciptakan kebaikan. Melainkan dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla dialah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Dia meyakini itu. Akan tapi dia celah zaman tersebut ya dengan asumsi bahwa zaman itu sebagai mahal lil hawadith, sebagai media dari terjadinya kejadian-kejadian buruk yang dia benci. Jelas ini perbedaannya ya. Ya, kalau yang kedua dia meyakini bahwa zamanlah yang menciptakan keburukan, maka dia celah zaman dengan asumsi bahwa zaman yang menciptakan keburukan. Jelas? Nah, adapun yang ketiga tidak seperti yang kedua. Yang ketiga dia celah zaman dengan asumsi Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, Allah yang berkuasa atasnya. Lalu kenapa dia celah zaman? Dia celah zaman dengan asumsi bahwa zaman ini sebagai media terjadinya keburukan. Mahallun ya lil hawadith. Dia celah zaman sebagai media terjadinya keburukan tersebut. Lalu dia celah zaman itu, nah ini hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah muharram atau haram dan tidak sampai kepada derajat syirik, tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Ya, tapi cukup hukumnya adalah haram dan jelas perbuatannya bertentangan dengan akal sehat dan kesesatan dalam cara beragama. Ya, orang yang mencela zaman mengatakan zaman edan misalnya, ya, dengan asumsi yang ketiga ini, maka perbuatannya haram. Maka perbuatannya adalah hukumnya adalah haram. Dan juga suatu kebodohan karena ya, hakikat dari celaan dia kepada zaman itu berujung kepada Allah Jalla wa Ala. Hakikat ya, dari celaan dia kepada zaman itu akan berujung kepada Allah Jalla wa Ala. Artinya dia celah zaman, tapi yang kena celaan itu siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kena celaan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al-hawadith, ya, kejadian-kejadian yang ya terjadi sedangkan zaman itu sebagai medianya, siapa yang mengadakan? Siapa yang membolak-balik ya, suatu kejadian dari baik menjadi buruk, kemudian baik kembali, kemudian buruk. Yang musarriful kaun, yang membolak-balik ya, keadaan tersebut itu adalah Allah Jalla wa Ala, Rabb kita Subhanahu wa taala. Maka celaan kepada zaman ya, dalam bentuk yang ketiga ini itu akan ya, berakhir pada Allah Jalla wa Ala. Itu sama saja ya, meskipun tidak kita katakan itu sebagai celaan kepada Allah, tapi ya secara tidak langsung dia telah mencela Allah yang menciptakan al-hawadith, yang telah menciptakan kejadian baik ataupun buruk, di mana zaman di situ sebagai medianya. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, "Lianna haqiqat sabbihi," katanya, karena hakikat seseorang yang mencela zaman ta'udu ila Allah Subhanahu. Itu yang kena adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kena? Allah Tabaraka wa taala. Kok gitu? Lianna Allah taala huwal ladzi yusarrifu ad-dahr. Karena Allah lah yang membolak-balik zaman. Allah lah yang membolak-balik zaman. Wa yakunu fi ma arada min khairin aw syarr. Dan Allah yang menentukan apa yang Dia kehendaki. Apakah kebaikan ataukah keburukan. Falaisa lahu fa'ila.
Bukan zaman sebagai pencipta kebaikan dan keburukan, bukan pula zaman yang membolak-balik kebaikan dan keburukan. Akan tapi siapa Allah Jalla wa Ala, maka celaan pada zaman itu berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini berarti kalau kita ditanya apa hukum mencaci zaman, maka apa jawabnya? Dirinci. Ya, jawabnya adalah dirinci. Ya. Nah, kalau niatnya adalah min babil khabar, maka hukumnya jaiz atau hukumnya boleh, meskipun tidak pantas juga disebut mencacinya. Atau melainkan sekedar menisbatkan aib, tapi min babil khabar, sebatas menyampaikan berita. Adapun yang kedua, maka hukumnya syirik akbar, dan yang ketiga hukumnya adalah muharram. Baik. Hadirin muliawan Allah, bab kita ini berbicara tentang bentuk yang ketiga tentunya. Ya. Meskipun pada bentuk yang kedua dia juga memiliki hubungan yang kuat dengan masalah tauhid, karena orang yang mencaci zaman dengan anggapan bahwa zamanlah penentu, ya, nggak perlu dia mencacinya. Artinya seseorang menjadi kafir dalam bentuk yang kedua, nggak mesti dengan mencaci dia sudah jadi kafir gitu loh. Kenapa? Karena dengan meyakini ada pencipta lain selain Allah tanpa dia harus mencacinya, tanpa dia harus mencaci zaman, dia sudah kafir. Dia sudah kafir. Jelas? Tapi kita katakan bahwa bab kita ini kaitannya erat dengan masalah yang kedua dari sisi bahwa al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini beliau sedang menerangkan hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid atau bertentangan dengan tauhid tapi dari jenis bukan keabsahannya tapi dari jenis apa? Kesempurnaannya. Nah, kita katakan bab kita ini erat kaitannya dengan masalah yang ketiga. Baik, bukankah hukumnya haram? Na'am haram. Akan tapi itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan ini yang paling banyak terjadi sebenarnya. Yaitu orang menisbatkan aib kepada zaman dengan asumsi bahwa zaman itu sebagai media terjadinya kejadian-kejadian, media terjadinya peristiwa-peristiwa. Adapun jenis yang kedua jarang kita dapati ada seorang yang dia meyakini bahwa zamanlah yang menciptakan. Baik. Di sini dikatakan dalam bab man sabbad dahr faqad adzallah. Barang siapa yang mencaci zaman, maka berarti dia telah menyakiti Allah Azza wa Jalla. Dan enggak mesti bahwa ya dikatakan berarti dia telah menyakiti Allah, lalu kita katakan Allah Jalla wa Ala tersakiti. Ini enggak, atau bukan suatu perkara yang lazim. Bukan suatu perkara yang lazim kita katakan demikian. Atau konsekuensi yang lazim harus terjadi. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meskipun dia menetapkan adanya aziyah, adanya gangguan dari hambanya terhadap dirinya, gangguan kepada Allah, gangguan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terdapat dalam suratul Ahzab di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Ditetapkan adanya apa? Adanya aziyah, adanya gangguan itu. Ya, adanya aziyah yang artinya adalah gangguan. Begitu pula sebutkan dalam hadis yu'dzini ibnu Adam. Seperti nanti akan datang juga redaksinya dalam bab di mana pada hadis qudsi Allah Jalla wa Ala mengatakan anak Adam telah menyakitiku. Jelas? Jadi kita katakan bahwa adanya aziyah, adanya gangguan bukan berarti Allah Azza wa Jalla menjadi terganggu gitu loh. Ya. Ditetapkannya aziyah, ya. Itu bukan berarti Allah Jalla wa Ala yatadarrar. Berarti Allah Tabaraka wa Taala mendapatkan kemudaratan. Tidak. Karena kendati pun Allah Azza wa Jalla tetapkan adanya aziyah terhadap dirinya, adanya gangguan terhadap dirinya, tapi dia nafikan darar dari dirinya. Allah Azza wa Jalla nafikan bahwa gangguan itu bisa menyentuhnya. Jelas gak ini? Ya.
Kendati pun Allah Azza wa Jalla tetapkan adanya gangguan dari hambanya kepada dia, tapi Allah Jalla wa Ala nafikan ya dari dirinya ya bahwa dia ya tertimpa oleh kemudaratan. Allah Azza wa Jalla tidak tertimpa oleh kemudaratan. Allah Azza wa Jalla tidak disentuh oleh kemudaratan. Disebutkan dalam Ali Imran ayat 76 Allah Tabaraka wa Taala mengatakan innahum la yadurullaha syai'an. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir tidak bisa memudaratkan Allah Azza wa Jalla sama sekali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Allah Jalla wa Ala mengatakan wahai hamba-hambaku kalian tidak bisa menisbatkan kemudaratan kepadaku sehingga aku ya menjadi ya mudarat, termudaratkan oleh gangguan kalian. Nah, artinya anak Adam menyakiti Allah bukan berarti Allah Azza wa Jalla tersakiti gitu ya. Ini harus kita yakini. Nah, berarti di sini hanya sebatas adanya gangguan. Bahwa orang yang mencaci zaman dia telah menyakiti Allah Jalla wa Ala. Tapi bukan berarti Allah Jalla wa Ala tersakiti. Baik. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah yang terdapat dalam suratul Jathiyah pada ayat yang ke-24. Di situ Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qala wa qaulullahi ta'ala." Dan firman Allah Ta'ala, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan mereka mengatakan, yang dimaksud dengan mereka di sini itu adalah al-musyrikun al-muwafiquna lid-duhriyah. Orang-orang musyrik yang mereka dalam hal ini memiliki keyakinan seperti orang-orang ad-duhriyah, yaitu menafikan atau madza ya mereka menganggap bahwa ya tidak ada kehidupan selain perputaran zaman, selain perputaran zaman. Ini keyakinan mereka. Apa yang dimaksud dengan akidah ini? Yaitu seperti yang termaksud dalam ayat. Mereka mengatakan mahiyya illa hayatuna dunya. Tidaklah kehidupan ini kecuali hanya kehidupan dunia saja. Tidaklah kehidupan ini kecuali hanyalah kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kami mati dan kami hidup. Ini kata mereka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kata mereka sebagian kami mati, kemudian yang lainnya dilahirkan. Kemudian yang telah lahir, kemudian dia tumbuh besar, kemudian tua renta, kemudian mati lagi. Kemudian lahir bayi-bayi yang lainnya. Ya, ini yang dimaksud dengan perkataan Allah Jalla wa Ala ya dalam ayat ini. Namutu wa nahya. Tapi bukan yang dimaksud sini adalah bahwa person itu sendiri yang dia mati kemudian dia dihidupkan lagi, bukan. Tapi yang dimaksud sini adalah apa? Kami mati kemudian yang lainnya lahir. Fulan mati, fulan lahir, fulan mati, fulan lahir. Seperti yang dikatakan oleh mereka, inna arhamun tadfa wa ardun tabla la syai'a siwa hadza. Yang ada itu cuma rahim yang tadfa melahirkan, rahim melahirkan, dan bumi yang menerima jasad-jasad. Ini yang mereka yakini. Kehidupan itu cuma ini katanya. Kehidupan itu cuma ini. Nah, ini merupakan pengingkaran mereka terhadap hayatul akhirah, terhadap adanya kehidupan akhirat. Pengingkaran mereka terhadap adanya hari kebangkitan. Ya, yang ada cuman yang tua mati karena usianya, atau yang muda mati dikarenakan sakit, kemudian yang hamil melahirkan. Begitu saja terus berputar. Yang tua mati karena usia, muda mati karena sakit, kemudian rahim melahirkan, yang hamil melahirkan, kemudian yang tua mati, lainnya dia melahirkan. Dan terus dunia itu menurut mereka berputar seperti itu
tanpa henti dan tanpa adanya kebangkitan, tanpa adanya negeri akhirat. Jelas ini ikhwan ya. Kemudian kata mereka, qala wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami. Ya, artinya setelah mereka katakan bahwa dunia itu seperti ini, mereka bilang wa ma yuhlikuna, tidak ada yang membinasakan kami. Ai laisa halakuna, tidak ada kebinasaan terhadap kami itu dengan keputusan Allah Jalla wa Ala. Ya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Melainkan ini hanya apa? Ad-dahr, hanya perputaran zaman. Ya. Bal ditulis sini liman talat muddatuh. Yang panjang umurnya dia mati disebabkan oleh karena apa? Karena usianya yang panjang. Gitu loh. Bukan bi amrillahi ta'ala, bukan oleh karena kekuasaan Allah Ta'ala. Atau yang pendek usianya, kenapa dia mati? Mata-mata hanya dikarenakan penyakit, al-amrad, wal-humum, wal-ghumum, yang dikarenakan stres misalnya, hingga dia mati. Tidak ada keputusan Allah, tidak ada ketetapan Allah Jalla wa'ala. Wa yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kami ini kecuali siapa? Kecuali hanya perputaran zaman. Jelas ya ikhwan ya? Kata Allah Jalla wa'ala, qala wa ma lahum bidzalika min ilm. Dan tidak ada pada mereka, yaitu pada orang-orang musyrikin, dalam perkataan mereka itu sedikit pun ilmu, kata Allah. Sedikit pun burhan, sedikit pun keterangan. Ya, tidak sedikit, tidak pula banyak. Inhum illa yadhunnun. Apa yang mereka lakukan hanyalah mereka-reka dan menerka-nerka. Apa yang mereka katakan itu hanyalah dugaan dan ya prasangka semata. Dugaan dan prasangka semata. Ini bantahan Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Kenapa? Karena al-ilm khilafu dzalik. Ya. Kebenaran itu ya menyelisih apa yang mereka katakan. Ya, kebenaran itu menyelisih apa yang mereka katakan. Naam, bahwa ada hari kebangkitan, bahwa akan ada hari akhirat, dan ini diakui ya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga berdasarkan akal sehat, ya bahwa akan adanya naam hari kebangkitan dan akan adanya hari pembalasan. Nah, hadis yang dimuliakan Allah. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Ya, setelah kita pahami ayat ini, yaitu perkataan al-musyrikun ad-duhriyah. In hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada melainkan hanya kehidupan dunia aja. Namutu wa nahya. Sebagian kita mati, yang lainnya dilahirkan. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kami melainkan hanya perputaran zaman. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, anna fil ayati nisbatul hawadits ila ad-dahr. Bahwa dalam ayat ini ya terdapat padanya penisbatan kejadian pada zaman. Gimana kita dapati itu? Pada perkataan mereka apa? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang misalkan kami kecuali atau melainkan hanya apa? Hanya perputaran zaman saja. Berarti mereka menisbatkan kejadian ya kematian dalam hal ini itu kepada apa? Kepada zaman. Maka dikatakan di sini bahwa terdapat dalam ayat penisbatan kejadian terhadap zaman. Kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, qala wa man nasabaha ila ad-dahr fa sawfa yasubbu ad-dahr. Idza waqa'a fihi ma yakrahuhu. Maka barang siapa yang menisbatkan kejadian itu kepada zaman, maka kelak dia akan mencaci zaman ketika yang terjadi pada zaman itu adalah sesuatu yang tidak dia sukai. Ketika terjadi pada zaman itu adalah sesuatu yang tidak dia sukai. Nah, ya. Nah itu banyak kita dapati ya bagaimana manusia ketika dia ditimpa satu hal yang dia benci, ya maka dia caci zaman.
ya, maka dia caci zaman. Nah, hal demikian seperti yang telah kita ketahui adalah muharram. Allah hukumnya haram bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Jelas sampai sini, ikhwan? Ya, jelas hubungannya. Qala fi sahih. Selanjutnya berkata al-muallif dan dalam as-sahih. Itu dalam hadis yang sahih. Qala an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar, katanya. Kata Allah Jalla wa Ala, anak Adam telah menyakitiku. Maksudnya menimpakan kepadaku al-adza. Yu'dhini maksudnya menimpakan kepadaku al-adza, menimpakan kepadaku gangguan. Nah, anak Adam di sini mencakup ya al-ins, manusia, ya laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, berlaku semuanya di sini. Yu'dhini ibnu Adam. Nah, kenapa Allah Jalla wa Ala katakan demikian? Ini disebab karena satu sebab. Disebutkan yasubbud dahr. Ini disebut dengan jumlah at-ta'liliyah. Ya, alasan yang melatar belakangi ya perkataan sebelumnya. Karena kata Allah Jalla wa Ala, anak Adam itu telah mencaci ad-dahr. Telah mencaci zaman. Kemudian kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ana ad-dahru, sedangkan akulah zaman itu. Sedangkan akulah zaman itu. Maksudnya adalah mudabbirud dahr wa musarrifuhu. Perkataan Allah Jalla wa Ala, akulah zaman itu, ini bukan berarti bahwa zaman itu adalah Allah, bukan. Ya, nggak bisa dipahami demikian. Akulah zaman itu artinya adalah akulah yang membolak-balik zaman. Akulah yang membolak-balik zaman. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Dan juga berdasarkan ya perkataan Allah Subhanahu wa taala sendiri di akhir hadis yang sama. Ya, di akhir hadis yang kita baca ini, setelah Allah Jalla wa Ala katakan wa ana dahr, dan akulah zaman, kemudian Allah katakan apa? Aku bolak-balik siang dan malam. Siang dan malam itu zaman atau bukan? Siang dan malam adalah zaman. Sedangkan Allah bilang akulah zaman. Mungkin nggak Allah bolak-balik dirinya? Berarti zaman itu bukan Allah, dan dia bukan nama Allah Jalla wa Ala. Maka perkataan wa ana dahar, dan aku adalah zaman, itu berarti seperti yang tadi dijelaskan. Apa itu? Dan aku adalah zaman, itu artinya adalah apa? Akulah yang membolak-balik zaman. Ya, karena kalau kita tidak artikan demikian, maka antara perkataan uqallibul laila wan nahar dengan wa ana dahar itu ada ya kontradiksi. Allah katakan dia zaman, kemudian dia bilang bahwa dia membolak-balik siang dan malam. Berarti Allah membolak-balik dirinya sendiri. Jelas ini tidak mungkin. Ya, jelas ini tidak mungkin. Jadi harus dipahami demikian. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, qala wala yuqal bi anna Allah huwa ad-dahr nafsuh atau huwa ad-dahru nafsuh. Dan tidak boleh kita bilang bahwasanya Allah dialah zaman itu sendiri. Wa man qala dzalika faqad ja'ala al-khaliq makhluqa. Maka barang siapa yang mengatakan demikian, berarti dia telah menjadikan pencipta itu makhluk.
Ya, pencipta itu makhluk dan menjadikan yang bolak-balik sebagai yang dibolak-balik. Ya, ada perkataan di akhir hadis, uqallibul laila wan nahar, aku bolak-balik zaman. Padahal Allah yang bolak-baliknya. Kemudian dia bilang di awalnya apa? Dialah zaman, sedangkan siang dan malam adalah zaman. Nah, berarti ini tidak mungkin. Baik. Qala wa ana dahru, dan akulah zaman. Dan zaman bukan ya nama dari nama-nama Allah Jalla wa Ala. Ya, sebagaimana disangkakan oleh sebagian. Di sini dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin qala wa bihadza, maka berdasarkan keterangan ini urifa khata' man qala inna ad-dahra min asma'illah. Diketahuilah kesalahan orang yang mengatakan bahwasanya zaman itu termasuk dari nama-nama Allah. Ya. Ibnu Hazmin rahimahullahu taala, fa innahu qala inna ad-dahra min asma'illah. Seperti halnya Ibnu Hazm rahimahullah, karena beliau mengatakan sungguhnya dahar itu termasuk dari nama-nama Allah. Ini kekeliruan. Ini adalah kekeliruan. Ya. Begitu pula nama Allah Jalla wa Ala. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama yang husna, dan husna adalah balighatun fil husni ghayatuha. Dia memiliki keindahan yang tinggi. Dan dahar tidak ada makna husn di situ. Zaman tidak ada makna. Ya, keindahan di situ. Berbeda dengan misalnya As-Sami' yang Maha mendengar, yang Al-Basir yang Maha melihat, Al-Aliyyul Kabir yang Maha tinggi lagi Maha besar, Al-Ghafurur Rahim yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Padanya terdapat keindahan, tapi dahar tidak dapat padanya ya makna keindahan di situ. Jadi yang mengatakan bahwa dahar termasuk nama Allah ini ya jelas adalah kekeliruan. Kemudian kata Allah Jalla wa Ala, uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balik siang dan malam. Siang dan malam zaman. Allah bolak-balik. Allah putar ya, siang berganti dengan malam, malam berganti dengan siang. Artinya zat siang malam itu Allah yang putar. Begitu pula kejadian-kejadian yang terjadi pada siang dan malam. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin qala fal-lailu wan-naharu yuqallaban min tulin ila qasrin ila tasawin. Siang dan malam Allah Jalla wa Ala bolak-balik. Dari panjang ke pendek dan sama rata. Ada satu belahan dunia di mana siangnya lebih panjang daripada malamnya. Ada yang sebaliknya. Ya. Nah, ada yang satu musim siangnya lebih panjang. Nanti musim yang lain malamnya lebih panjang. Ya. Ada di satu masa di mana siang dan malam itu sama lamanya. Dan seterusnya. Qala wal hawadith tataqallabu fihi fis sa'ati wa fil yawm wa fil usbu' wa fil syahr wa fis sana. Begitu pula kejadian-kejadian yang ada pada siang dan malam itu. Tataqallabu fihi, terus berbolak-balik. Ya, di hari itu atau dalam seminggu atau dalam sebulan atau dalam setahun. Allah Ta'ala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, ya Allah, Engkaulah malikal mulk, raja dari kerajaan ini. Tu'til mulka man tasha'. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan Engkau juga mencabut kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau muliakan siapa yang kamu kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau adalah Maha berkuasa atas segala sesuatu.
Nah, kalau fi riwayatin, dan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala la tasubbud dahra fa innallahu wad-dahr." Dan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencaci dahr, jangan kalian mencaci zaman. La tasubbud dahr fa innallahu wad-dahr. Karena sungguhnya Allah dialah zaman itu. Karena sungguhnya Allah dialah zaman itu. Maka pada hadis ini, begitu pula hadis yang sebelumnya kita sebutkan, kita dapati an-nahi, larangan. Ya, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terakhir ini sharih, lebih jelas. Yaitu larangan dari seseorang untuk dia mencaci zaman. Ya. Larangan ya kepada seorang untuk dia mencaci zaman. Nah, adapun pada perkataan fa innallahu wad-dahr, sesungguhnya Allah dialah zaman itu. Ya. Dalam nuskah yang lain, dalam naskah yang lain, itu terbalik bentuknya. Disebutkan fa innad dahr huwallah. Karena sungguhnya zaman itu adalah Allah. Tapi yang benar kata Syekh, qala fa innallahu wad-dahr. Karena Allah itu adalah ad-dahr. Baik. Apakah Allah Azza wa Jalla itu adalah zaman seperti yang ya kita selintas bisa pahami dari ya, redaksi hadis ini? Disebutkan oleh Syekh, qala fa innallaha huwa mudabbirud dahr. Maksudnya sungguhnya Allah dialah zaman itu. Artinya adalah apa? Sesungguhnya Allah dialah yang mengatur zaman itu. Ya, sama seperti ketika kita artikan hadis yang sebelumnya. Kata Allah Jalla wa Ala, wa ana dahr, dan akulah zaman itu. Ya, dan akulah zaman itu. Maksudnya akulah yang membolak-balik zaman itu. Nah, penyebutan fa innallahu wad-dahr, sungguhnya Allah dialah zaman itu, ini ta'lilun lin-nahi. Penyebutan alasan kenapa mencaci zaman itu dilarang. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa mencaci zaman dilarang? Ada yang bisa jawab? Apa alasannya? Tadi kan sudah disebutkan bahwa mencaci zaman tentu dia mencaci apa? Kejadian yang tadi dia benci pada zaman itu. Sedangkan kejadian itu siapa yang menciptakan? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mencaci zaman itu berarti caciannya akan berakibat kepada mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan zaman, yang membolak-balik zaman dan membolak-balik kejadian yang ada pada zaman itu. Jelas? Qala min balaghati kalamillahi wa rasulihi qarana al-hukma bil illati li bayanil hikmati wa ziyadati at-tuma'ninah. Dan di antara bentuk tingginya ya, firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sering kita dapati ya, kalau di situ ada larangan dijelaskan alasan. Kalau ada larangan di situ dijelaskan apa? Hikmah di baliknya. Ya. Hikmah di baliknya. Seperti yang terdapat dalam hadis ini. Ya, sebutkan la tasubbud dahr. Enggak sampai di situ fahasab, kemudian diam. Jangan kalian caci zaman. Ya. Gitu ya. Melainkan disebutkan itu apa hikmahnya? Disebutkan fa innallahu wad-dahr. Karena Allah dialah zaman itu. Artinya karena Allah dialah yang membolak-balik zaman itu. Maka cacianmu kepada zaman itu akan berakibat ya, cacian kepada Allah yang menciptakan zaman, yang membolak-balik zaman. Ada faedah da'awiyah di sini. Faedah dalam hal dakwah. Hendaknya seorang yang dia melarang dari sesuatu, apa yang harus dia lakukan? Dia jelaskan hikmah. Kenapa sesuatu itu dilarang? Ya, sehingga seseorang tidak menerima seperti sebuah doktrin. Melainkan dia bisa menerima bahkan setelah dia mencerna.
Dan seperti itu hendaknya seorang dai, hendaknya seorang guru kepada muridnya. Tidaklah dia melarang sesuatu kecuali dia terangkan. Ya. Kenapa zina diharamkan? Misalnya, kenapa khamr diharamkan? Jelaskan illahnya, jelaskan sebabnya, ya, sehingga yang demikian itu akan menambah tumanina, akan menambah, ya, penerimaan dan ketenangan dalam menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, wabihadza, maka dengan pembahasan kita ini, ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, selesai sudah pembahasan bab mansab baddah faqad adzallah. Hubungannya dengan at-tauhid, bahwa mencaci zaman kendati pun hukumnya haram, maka ini apa? Bertentangan dengan tauhid, tapi dari sisi apa? Kesempurnaan. Maka seorang yang menghendaki kesempurnaan tauhid dan mengharapkan, ya, kemuliaan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada, ya, mereka yang merealisasikan tauhid, ya, hendaknya dia berhati-hati dari banyak perkara. Ya, di antara yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, dan pada bab ini hendaknya dia juga berhati-hati dari, ya, perkara ini, itu jangan dia mencaci zaman apapun, ya, yang menimpa dia atau apapun yang dia benci dari zaman tersebut, karena itu akan, ya, menjadi aib bagi tauhid dia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dewasa ini orang-orang banyak berkata tentang iklim yang sudah berubah menjadi lebih panas sehingga menyebabkan permukaan air laut meningkat, terjadi peningkatan badai ekstrim. Apakah hal tersebut termasuk kategori yang ketiga? Kira-kira kategori yang keberapa, ya kawan? Khabar, min babil khabar. Ya, ini kategori yang pertama dan ini tidak termasuk ke dalam, ya, celaan terhadap az-zaman. Allahu taala ala wa alam. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.